Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haenda. Dan berikut iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang erupsi. Akibat kejadian ini lebih dari 800 orang dievakuasi. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Ketinggian erupsi mencapai 3.000 meter di atas puncak. Akibat bencana ini, lebih dari 800 warga dievakuasi. Saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Raung dari level 3 menjadi level 4. Sementara warga yang masih berada di sekitar Gunung Ruang diminta untuk mengungsi. Hal ini untuk menghindari potensi tsunami dan lemparan batu pijar di wilayah pantai barat Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Kosong tadi oleh PVMBG telah dinaikkan statusnya menjadi status level 4. Nah, kenaikan status level 4 ini tentu saja memiliki implikasi dari sektor atau aspek kedaruratan. Karena dengan naiknya status gunung api Ruang dari level 3 ke level 4, maka tidak boleh ada aktivitas apapun dalam radius 6 km. Mencapai ketinggian 3 km berupa semburan lava maupun awan panas. Nah, ini yang menjadi dasar peningkatan status Gunung Ruang dari level 3 atau siaga menjadi awas. Selain itu, aspek yang perlu digarisbawahi di sini adalah sejarah Gunung Ruang cukup rumit karena tidak ada jeda waktu yang pasti, dari selalu berubah-ubah. Hanya yang sama adalah sifat erupsinya yang Banjir bandang menerjang Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sejumlah infrastruktur dan rumah warga rusak akibat bencana ini. Video amatir milik warga merekam detik-detik jembatan permanen yang berada di Desa Sukamenang, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, hancur dan putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit. Jembatan ini hancur akibat tak kuat menahan tumpukan sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air sungai yang meluap. Arus yang deras juga membuat jembatan hancur. Akibatnya, 2 desa, yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung, terisolir. Sehingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai. Meluapnya Sungai Rupit juga membuat warga di 14 desa Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan panik. Air juga merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka karena aliran sungai yang deras meluap masuk ke permukiman warga. Akibat banjir ini, di Desa Sukamenang, belasan rumah hilang diterjang banjir bandang, sedangkan lebih dari 20 rumah rusak parah. Kalau data sementara kami sudah menghitung 17 yang rumah hilang. Yang hilang dari tempatnya kan, seperti yang kita lihat di seputaran rumah itu bawa arus. Kemudian yang rusak berat dan rusak ringan masih didata. Jadi kalau diseluruhin sekitar berapa rumah ini? Kalau ini di Kampung 1 ya, kita terdampak ini Kampung 1, 3 dan Kampung 6. Kemudian tambah Kampung 7. Diperkirakan sekitar 40-an rumah yang terbawa arus air. Selain menghanyutkan rumah warga, banjir juga menghanyutkan ternak milik warga.
Dari data BPBD Musi Rawas Utara, ada lebih dari 2.800 rumah warga terdampak banjir. BPBD terus berupaya melakukan penanganan darurat. Dari Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Api dengan cepat membesar dan menyambar sejumlah rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah, sementara sejumlah warga lainnya berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali diketahui muncul dari atap salah satu rumah warga, hingga terus membesar dan akhirnya menyambar ke bangunan rumah lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Akibat kejadian ini, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Apinya langsung besar. Besar, langsung larinya kemari, ini ke bawah. Ke bawah deh. Ini rumah ini nih, rumah Pak RT. Kontrakan atau gimana, Pak? Ini kos-kosan yang punya ini nih. Rumah itu ada penghuninya. Jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. Selang 1 jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah bus terbakar hebat di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Beruntung seluruh penumpang maupun awak bus selamat dalam kejadian tersebut. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran pada bus Pala Kencana di ruas tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api membumbung tinggi, terlihat dari kejauhan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran dari Jombang maupun Mojokerto langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat ban bagian belakang bus pecah. Akibatnya, terjadi gesekan antara velg bus dengan badan jalan, sehingga menimbulkan percikan api dan memicu kebakaran. Beruntung, seluruh penumpang bus yang berjumlah 34 orang dan 4 orang awak bus berhasil menyelamatkan diri. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Pasca kejadian, bangkai bus Pahala Kencana dievakuasi oleh petugas ke kantor PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, prajurit TNI Angkatan Laut KRI Lepu 861 mengupayakan bantuan terhadap kapal MV Layar Anggun 8 berbendera Tanzania. Kapal MV Layar Anggun 8 terbakar dan kandas di perairan utara Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Prajurit TNI Angkatan Laut KRI Lepu 861 pada Rabu pagi sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kebakaran di MV Layar Anggun 8. Pemicu terjadinya kebakaran kapal hingga saat ini masih diselidiki dengan kerugian personil nihil karena ABK beserta nahkoda berjumlah 12 orang meloncat ke laut dan telah dievakuasi seluruhnya oleh rescue ship Singapura sebelumnya. Upaya penyelamatan ini sebagai implementasi pelaksanaan perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang selalu menekankan kepada jajaran TNI agar memanfaatkan potensi yang dimiliki baik personel maupun alutsista untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan SAR. Pada saat pemadaman terdapat kendala dikarenakan MV Layar Anggun 8 posisi sudah
kandas pada kedalaman 0,5 sampai 1 meter. KRI Lepu hanya bisa mendekat pada jarak 600 yard. Selanjutnya KRI Lepu melaksanakan pemadaman menggunakan skoci dengan membawa alat pemadam kebakaran portable pompa air laut Alkor. Petugas KPP menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Selain itu, petugas juga menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh warga negara Cina. Penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal yang dilakukan tim PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak hanya menguak modus baru pencurian ikan di perairan Arafura. Dalam penangkapan ini, petugas PSDKP juga turut menemukan 25 ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para ABK ini awalnya dijanjikan gaji sebesar 4 juta rupiah oleh agensi. Namun setibanya di kapal, mereka hanya diberikan upah sebesar 300.000 rupiah. Tim PSDKP juga menemukan adanya 1 orang ABK yang meninggal dunia setelah berupaya melarikan diri dari kapal. ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang, meninggal. Mayat sudah kami temukan. Tidak hanya itu, para ABK juga tidak mendapatkan makan dan minum yang layak selama bekerja. Kalau masalah makan dan minum itu kami meminum air AC, kadang air hujan, Pak. Ya, dikasih dari mereka. Ya, kami tampung dari galon, terus untuk kami minum, Pak. Yang biru mereka? Yang ngasih orang Cina itu, Pak. Petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari polisi, TNI, PLN, dan juga Satpol PP mengamankan ratusan balon udara tradisional pada perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Razia balon dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, gangguan pasokan listrik, hingga lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung, Jawa Timur, dan nyaris menimpa pengguna jalan serta jaringan listrik PLN pada Rabu siang. Beruntung polisi dengan sigap melakukan pengamanan dan memadamkan api yang masih menyala. Sementara itu, tim gabungan melakukan razia serentak di sejumlah titik di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gadusari, dan Kecamatan Tugu. Karena banyak ditemukan warga yang nekat menerbangkan balon udara pada momen perayaan Lebaran Ketupat. Dalam razia ini, polisi mengamankan 145 balon siap terbang. Balon plastik berbahan bakar ini memiliki ukuran mulai 1 meter hingga di atas 20 meter. Menurut polisi, keberadaan balon udara dapat membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik, hingga bahaya kebakaran. Yang pertama, bahayanya yaitu karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang ketiga, mungkin nyangkut ke kabel-kabel atau tiang listrik sehingga bisa menimbulkan masalah pemadaman listrik. Sebelum melakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon. Namun ternyata imbauan tersebut diabaikan, terbukti dengan masih banyaknya balon yang diterbangkan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.
Sebelumnya 6 rumah dan 1 mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat terkena ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan hingga kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah suasana perumahan pesona Kota Mungkit, Desa Donorejo, Kecamatan Mertoyudan, usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar di gang perumahan setempat. Ledakan balon udara ukuran besar terjadi sekitar hari Jumat pagi, 12 April 2024. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Akibat kejadian ini, minibus dengan nomor polisi AD1325JS rusak terkena dentuman ledakan diduga kuat dari ledakan petasan balon udara, serta 5 rumah lainnya juga rusak ringan. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah TKP dan hasil penyidikan sementara balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Tiba-tiba ada balon turun, terus begitu turun saya kira kan mati apinya. Balon turun saya samperin ternyata meledak di bawah. Besar. Meledak berapa kali, Mas? Kurang lebih 3-4 kali, Pak. 3-4 kali. Jadi sempat kena atau enggak? Sempat kena sebagian tutupan ya nggak apa-apa. Setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan merton itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Sementara itu di hampir waktu yang bersamaan juga terjadi balon udara yang mengenai rumah dan meledak di daerah Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, yang menyebabkan 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Hingga saat ini, kejadian 2 ledakan balon udara yang merusak rumah. Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 masih terjadi di Tol Cikampek Utama. Volume kendaraan berangsur turun. Pemirsa, masih banyak terlihat para pemudik melakukan perjalanan menuju Jakarta dengan melintasi gerbang Tol Cikatama pada Rabu malam. Jasa Marga resmi mengeluarkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 20% dan ini berlaku bagi semua golongan kendaraan. Sistem one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cipali telah ditiadakan dan selain itu kontraflow dari gerbang tol Cikampek hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek juga telah dinonaktifkan sejak 16 April. Pemirsa, stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja. Kondisi seperti ini diprediksi akan terus berlangsung hingga 21 April 2024. Diprediksi pemudik yang turun di stasiun daerah operasional 1 Jakarta atau Daup 1 Jakarta mencapai 47.000 pemudik. Angka ini merupakan peringkat ketiga tertinggi semenjak lonjakan penumpang dari 12 April lalu. Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 masih terjadi di sejumlah pelabuhan, seperti di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, dan juga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Arus balik Lebaran 2024 masih terjadi di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Antrian panjang calon penumpang kapal terlihat saat pemeriksaan tiket di loket masuk terminal pelabuhan. Tercatat 6.000 calon penumpang kapal tujuan Kalimantan berangkat menggunakan 5 armada kapal melalui Pelabuhan Parepare. Sementara itu, ribuan calon penumpang padati Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Ribuan calon penumpang terjebak penumpukan kendaraan di area parkir untuk bisa masuk ke dalam kapal feri. ASDP Pelabuhan Ketapang mengoperasikan 34 armada kapal feri di 8 dermaga Pelabuhan Ketapang. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, ASDP menerapkan sistem percepatan bongkar muat kapal.
Data ASDP sebanyak 40.000 lebih penumpang telah diberangkatkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, dan Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan rela menginap hingga 5 hari demi menghindari keterlambatan jadwal. Para pemudik ini rata-rata bertujuan ke Kalimantan untuk kembali beraktivitas usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Meski puncak arus balik Lebaran telah lewat, namun ratusan pemudik masih memenuhi ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik rela tidur berhimpitan dan menginap selama 2 hari. Bahkan, sebagian pemudik sudah menginap selama 5 hari. Hal ini mereka lakukan demi menghindari keterlambatan jadwal saat menaiki kapal tujuan Kalimantan usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. NG 2 hari pas hari ini. Hari ini insya Allah nanti berangkat. Kenapa sampai nginep di sini Bu? Selama 2 hari? Ya ini takut ini aja ketinggalan kapalnya gitu. NG. Kebetulan kan juga di sini ada ruang tunggunya, jadi ya alhamdulillah juga fasilitasnya kan lumayan, ada kipas, ada TV. Ya udah di sini aja nginapnya tuh cuma 2 hari itu. Ada yang ini bahkan ada yang sampai 5 hari, 6 hari. Meski di sejumlah titik puncak arus balik telah lewat, namun pihak Pelabuhan Makassar memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, 17 April 2024. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak berakhirnya masa puncak arus balik pada hari Senin lalu, kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung Rabu malam sudah mulai normal. Aktivitas sejumlah kendaraan roda 4 dan bus penumpang yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa masih terlihat mengantri menunggu giliran untuk naik kapal. Sejak berakhirnya masa puncak arus balik, kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai terlihat normal dan nampak lengang jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin. Aktivitas sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bus-bus pengangkut penumpang ini masih terlihat di sepanjang area dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, di mana pemudik ini yang akan melakukan penyeberangan menuju kembali ke Pulau Jawa. Para pemudik lebih memilih melakukan perjalanan malam hari untuk menghindari antrean panjang di bawah terik sinar matahari. Sampai dengan hari ini, sebanyak 70% dari kendaraan pemudik ini sudah melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung selama masa arus mudik kembali kemarin, yang mana sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera untuk kembali menuju ke Pulau Jawa. Meskipun kondisi sudah nampak normal dan lengang, pihak PT SDP masih menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya membuat kantong-kantong parkir yang disebar di sepanjang area pelabuhan, kemudian menerapkan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri yang menuju ke pelabuhan. Untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti yang terjadi pada beberapa hari kemarin, tiket harus dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa dipesan secara online melalui aplikasi Verizi. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Muharlin Rama-Ramadona, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah ini menggelar tradisi unik memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Selain mengarak puluhan hewan ternak keliling desa, warga juga menggelar doa dan makan bersama di jalan utama desa. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sapi-sapi ini bukan hendak disembelih. Ya, tradisi unik memeriahkan Lebaran ini dilakukan warga lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, dengan mengarak belasan hewan ternak keliling desa. Bahkan warga juga memasang kalung ketupat pada hewan ternak. Uniknya lagi, ratusan warga desa Seruni, Kecamatan Musuk ini selain membawa hewan ternak, warga juga menggelar doa dan makan ketupat bersama di jalan utama desa. Tradisi arak-arakan ini diawali dengan gunungan hasil bumi dan berbagai kesenian. Tradisi lebaran sapi ini rutin dilakukan setiap tahun sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.
Acara tradisi kupatan setiap setahun sekali. Maknanya apa sih, Pak? Maknanya ya istilahnya kalau orang Jawa sini dipercaya membawa berkah, sapi cepat bunting, cepat beranak, memeriahkan Lebaran ya, untuk mengisi bulan Syawal, dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya warga masyarakat RW 4 ini, karena 99% masyarakat di sini adalah masyarakat petani ternak. Selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan melalui hewan ternak, tradisi ini juga dijadikan wadah mempererat silaturahmi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Muhaimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Secara garis besar, kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hingga Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan juga Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, kini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Jubir MK mengungkap baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi, sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil, berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum agar tidak menciderai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian ya dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Karena di PHPU Pilpres sebelumnya nggak ada itu amicus curiae seperti ini. Jadi paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisihan hasil Pilpres ini atensi publik itu begitu besar gitu. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengirimkan pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024.
Sementara itu, batas akhir permohonan amicus curiae berakhir Selasa kemarin, 16 April 2024 pukul 4 sore. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Apa sebenarnya amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak yang mengajukan ke MK? Berikut liputannya. Pemirsa, amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak perkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri berpartisipasi sebagai amicus curiae. Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum ajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, LSAM, ICJR, dan IMDLN. Dalam kasus Prita Mulyasari, mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga justice collaborator. Fenomena tidak biasa terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Hari ini, Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, diantaranya berisikan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Mas Gibran. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Surat yang mana? Yang pengadilan. Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Mas, dengan diminta pengajuan ini. Serius mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. salah satu isinya kan dirinya menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM, Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK mencegah Gus Mudlor berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Alis Gus Muhdlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis kepada wartawan pada hari Selasa. Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana intensif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan status hukum ini dilakukan setelah KPK menganalisa keterangan para saksi dan tersangka, termasuk alat bukti lainnya. Menurut Ali Fikri, Gus Muhdlor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana intensif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, meski tak merinci kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo, namun Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango membenarkan keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Sejauh yang sudah dinyatakan jubir ya seperti itu kondisinya gitu ya. Berarti dia akan segera dipanggil apa ya? Saya minal aidin hanya dulu ya. Minal aidin wal faizin sekali lagi teman-teman. Ya, berarti Bupati Sidoarjo udah jadi tersangka Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak. Sesuai pernyataan jubir saja gitu, barangkali ya. Iya Pak, berarti udah resmi Pak. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK telah mengirim surat pencegahan ke luar negeri untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 bulan ke depan. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sidoarjo, Jawa Timur tanggal 25 Januari 2024 lalu. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. CEO Apple Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. CEO Apple Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. Tim Cook juga menyebut bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple. Saat ini, Apple sudah memiliki 3 Apple Developer Academy di Sidoarjo, Batam, dan Tangerang Selatan. Indonesia is a very important market for us, and I had a great conversation with the President about our commitment to the country. A 4th Developer Academy, we just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari menegaskan pembahasan soal investasi Apple sebagai perusahaan raksasa teknologi terbesar asal Amerika Serikat dapat membuat Indonesia menjadi rantai pasok dunia terhadap produk tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus Gumiwang juga menyatakan produksi ponsel di Indonesia tahun 2023 mencapai 49 juta unit. Sedangkan impornya hanya sebesar 2,79 juta unit. Dari 2,79 unit ponsel yang diimpor, sebanyak 85%-nya berasal dari produk Apple. Dari Jakarta, Putu Bagus, Fakir Satrio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan rela menginap hingga 5 hari demi menghindari keterlambatan jadwal. Meski puncak arus balik lebaran telah lewat, namun ratusan pemudik masih memenuhi ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik rela tidur berhimpitan dan menginap selama 2 hari. Bahkan, sebagian pemudik sudah menginap selama 5 hari. Hal ini mereka lakukan demi menghindari keterlambatan jadwal saat menaiki kapal tujuan Kalimantan usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. NG 2 hari pas hari ini. Hari ini insya Allah nanti berangkat. Kenapa sampai menginap di sini Bu? Selama 2 hari?
Ya ini takut ini aja ketinggalan kapalnya gitu. Kebetulan kan juga di sini ada ruang tunggunya gitu ya. Alhamdulillah juga fasilitasnya kan lumayan, ada kipas, ada TV. Ya udah di sini aja nginapnya tuh cuma 2 hari itu. Ada yang ini bahkan ada yang sampai 5 hari, 6 hari. Meski di sejumlah titik puncak arus balik telah lewat, namun pihak Pelabuhan Makassar memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, 17 April 2024. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk memantau arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, kami sudah terhubung dengan rekan Syahrul Adiaksa. Selamat pagi Syahrul, apakah masih banyak pemudik yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar saat ini? Oke, baik. Camar, untuk saat ini, tepat di belakang saya adalah situasi terkini di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tepat di loket penukaran karcis, tampak masih ada penumpang yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, tepatnya di depan loket penukaran tiket Pelabuhan Kota Makassar. Ada pula juga yang menggunakan fasilitas menginap itu di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Terpantau sejak beberapa hari kemarin, penumpang ini telah tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta dari dua hari dan hingga 5 hari telah menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Adapun alasan penumpang lebih dulu datang ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar ini dengan tujuan untuk menghindari kepadatan di arus balik puncak Lebaran yang telah masuk H+8 hari ini. Terpantau puluhan pemudik yang bakalan berangkat esok hari menggunakan kapal milik PT Pelni KM Dempo dengan tujuan ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang tampak belakang saya tidur beralaskan tikar yang disediakan oleh pihak PT Pelni Pelabuhan Makassar untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik. Tidak hanya di belakang saya ini, nampak puluhan pemudik juga telah menginap di ruang tunggu Pelabuhan Makassar hingga 5 hari. Seperti itu dia. Ya, kembali ke studio. Syahrul, lantas dari mana saja penumpang yang menginap di pelabuhan di sana? Asal mana saja? Oke, baik. Penumpang yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta hingga sekarang ini itu berasal dari Kabupaten di Sulawesi Selatan yang bakalan berangkat menuju ke kawasan Indonesia Barat maupun Timur Indonesia. Adapun juga yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta hingga hari ini, yakni penumpang yang transit dari beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan ada penumpang yang berasal dari dari Malaysia. Seperti itu dia. Alasan penumpang menginap di sini itu untuk mengantisipasi keterlambatan maupun juga kepadatan di puncak arus mudik nantinya. Baik, yang jatuh hari ini. Ya, baik, terima kasih Syahrul Adiaksa melaporkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi selanjutnya. Pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, loh, tuh ribut lagi kan? Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Halo, Bapak, ya. Tanya dulu. Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya Jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham Sari. Iya, tapi Bapak di mana siapa? Bapak cuma dirasa. Tuh, apa-apa? Ya, Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua ambil kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar.
semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah benar atau enggak, gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan ini kan foto aja kartu wartawan saya ya, kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya aksi arogan pengemudi berplat dinas TNI juga sempat viral di media sosial. Akibatnya pelaku terancam penjara 1 tahun. Aksi koboi jalanan tak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner arogan berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengemudi Fortuner berinisial M ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M terbukti bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500.000. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan 2 buah plat nomor dinas palsu hingga 2 buah radio panggil. Telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 53 orang dari pihak keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu 3 tahun lalu akan diberangkatkan ke Amerika Serikat. Mereka akan bertemu dan melakukan deposisi dengan pihak Boeing yang diwakilkan oleh kuasa hukum sebelum nantinya akan mengikuti persidangan pada bulan Juli di Amerika Serikat. Demi menuntut keadilan, sebanyak 53 orang perwakilan dari pihak korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu akan diberangkatkan tim kuasa hukum ke Amerika Serikat. Mereka akan bertemu dengan pihak kuasa hukum Boeing Company guna melakukan deposisi. Langkah ini diperlukan untuk memberikan gambaran kerugian para korban akibat adanya kerusakan pada produk SJ182 hingga mengalami kecelakaan. Hasil deposisi akan dibawa ke meja pengadilan pada bulan Juli di Pengadilan District Court for the Eastern District of Virginia, Amerika Serikat. Diharapkan pengadilan bisa memutuskan pihak keluarga mendapat ganti rugi selayaknya. Jadi dari 24 klien ini, 12 itu sudah menerima santunan dan 12 lagi belum menerima santunan. Jadi baik yang sudah maupun yang belum menerima santunan itu sama-sama kita perjuangkan untuk mendapatkan hak produk liability-nya, tanggung jawab produk yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nilai yang kalau dikalkulasikan terhadap nilai ya yang sebesar-besarnya gitu, karena kalau dihitung nyawa yang akan bisa digantikan dengan nilai sebenarnya. Cuman kita segera berusaha supaya hak yang menjadi keluarga korban ini bisa segera diterima. Itu sih kalau dari ini selama
Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak mengalami tragedi naas dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada 3 Januari 2021 silam. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 62 penumpang meninggal dunia dan menyisakan kenangan pahit bagi puluhan keluarga korban meski telah 3 tahun berlalu. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Rosalina Hulu, ibu korban Iwan Sutrisman Telaumbanua, calon bintara yang dibunuh TNI AL, menangis histeris saat pembongkaran makam yang diduga anaknya. Pembongkaran makam ditonton oleh ibu korban secara langsung di Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat. Tangis Rosalina Hulu, ibu kandung Iwan Sutrisman Telaumbanua, ex-Casis Bintara TNI AL yang dibunuh oleh oknum anggota Pomlanal Nias, pecah saat pembongkaran makam diduga anaknya yang ditonton secara live bersama kerabat di rumah duka Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Rosalina Hulu tak kuasa melihat proses pembongkaran makam secara live dan hanya bisa menangis histeris meratapi mayat yang diduga anaknya. Tuhan sudah berjalan cukup lama dan baru terungkap bahwa ini adalah sesuatu kejadian yang tidak kami inginkan. Ayah korban, Losawato Telaumbanua, menyaksikan langsung proses pembongkaran makam untuk dilakukan tes DNA, meyakini mayat yang sempat dikuburkan tersebut merupakan anaknya. Rencananya, mayat tersebut akan dipulangkan ke Nias Selatan malam ini melalui jalur darat dan diperkirakan akan tiba di Nias Selatan pada hari Jumat mendatang. Sebelumnya, keluarga korban pembunuhan ex-calon siswa Bintara TNI AL baru mengetahui putra mereka tidak sedang menjalani pendidikan, melainkan sudah dibunuh oleh oknum TNI AL Serda AAM pada akhir Desember 2022 lalu dan ditipu hingga ratusan juta oleh Serda AAM. Tim Liputan iNews melaporkan. HSS kembali menggelar turnamen tinju kelima di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah selebriti dan profesional fighter siap mengembalikan kejayaan olahraga tinju tanah air. HW Sport Show atau HSS kembali membuat gebrakan memasuki seri kelimanya dengan menggelar turnamen tinju di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 April mendatang. Tidak menyajikan pertarungan para fighter profesional, HSS seri kelima juga akan menggandeng sejumlah selebritas seperti Chef Arnold dan Nina Candy. Tinju Paris Fernandes juga bakal ikut meramaikan jalannya duel dengan melawan Anthony Engele asal Belanda. Mantan petinju internasional tanah air Elias Pikal juga berpesan agar para petinju muda berlatih keras untuk meraih prestasi internasional. Kalau kita mau jadi petinju yang baik, kita harus petinju betul-betul harus berjuang keras-keras supaya jadi atlet yang baik, bisa pukul orang, kasih tahu, itu yang saya harap itu. Jadi kalau kita mau main sama petinju, kita harus main pakai otak, jangan cuma main asal-asal aja. Kalau di Amerika itu punya Super Bowl, kalau di Indonesia kita beneran pengen punya HSS. Intinya itu sih. Kalau ditanya lagi kenapa saya berani berinvestasi besar untuk tinju Indonesia ya, karena saya percaya sih, maksudnya Indonesia ini masih punya banyak potensi untuk melahirkan juara-juara tinju baru. Usung tema Rain Office, HSS seri kelima melibatkan juri internasional dari UBC. Di Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.